Kita buka halaman 33, baris yang ke-13 di bawah tuh, hampir ke tengah ada bintang itu, tanda bintang. Wa min adabi, baris ke-13 tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah bil khusus Al-Ustaz Al-Hajj Mahfud, Al-Ustaz Saiful Hidayat, dan para asatidzah serta ustadzat yang lainnya, orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kemudian kita rangkaikan dengan taklim. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan pembicaraan kita berkaitan dengan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Yani kita sampai pada halaman 33 di baris yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa min adabihi, pembicaraan masih berkaitan masalah zakat, dan sebagian dari adab-adab etika, ayyukhrijaz zakata, seseorang mengeluarkan zakat, min ajwadi malihi, dari hartanya yang paling baik, jadi yang terbaik. Termasuk dari adab mengeluarkan zakat, termasuk nanti berkaitan dengan masalah zakat fitrah, itu paling tidak adalah yang memang kita konsumsi, beras yang kita keluarkan, atau yang lebih baik dari itu, ya. Wazalika afdalu, dan yang demikian itu lebih utama, ya. Lebih afdal, lebih utama mengeluarkan yang lebih baik. Karena kalau kita lihat kaitannya dengan masalah pengorbanan dua anak Adam, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan wa tuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalullah minal muttaqin. Bacakanlah, sampaikan, ceritakan dua anak Adam, ini generasi awal anak Adam, ya. Pada saat keduanya itu mengorbankan, kemudian ada yang diterima dan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
berkata yang ditolak korbannya itu, la aqtulannak, aku akan membunuh engkau. Qala menjawab yang diterima korbannya, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya saja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang takwa. Kan kita tahu bahwasanya Qabil ini kakaknya usahanya adalah pertanian. Kemudian Habil ini adalah peternakan. Kalau Habil tuh memilih dari ternak yang akan dikorbankan yang bagus-bagus, yang paling bagus lah yang diambil. Sedangkan kakaknya Qabil itu justru bahwasanya dari sayuran itu yang jelek-jelek yang dikorbankan. Sehingga begitu ditaruh di bukit, itu yang terbawa oleh awan adalah yakni kambing gibasnya Habil, karena itu yang terbaik ya. Itu begitu pula bahwasanya mengeluarkan zakat itu yang terbaik, itu yang afdal. Wal wajibu, dan yang wajib, al ikhraju minal wasati, yakni mengeluarkannya itu dari yang sedang-sedang aja ya. Artinya jangan kebangetan yang jelek. Boleh yang jelek berikutnya, wa amma ikhrajur radiil fakir, ikhrajul radi al fakiru. Adapun mengeluarkan yang rendah ya, fakirun, ikhrajur radi fakirun, wa amma ikhrajur radi fakirun, itu yang rendah, yang fakir, bukan yang fakir artinya satu kefakiran. Jaizun, boleh, illa, kalau atau kecuali, ayyakunal malu, jadilah hartanya itu kulluhu, semuanya kadzalik. Karena memang artinya ya sama-sama rendah, memang semuanya harta yang dimiliki itu ya seperti itu. Jadi boleh. Kalau memang masih ada yang bagus, ada yang lebih bagus, yang lebih bagus, kemudian yang umum itu yang sedang-sedang saja. Tetapi kalau memang jelek semua, ya udah keluarkan aja dari yang jelek semuanya itu, karena semuanya jelek ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna, dan jangan engkau mempercampurkan yang khabis, yang jelek darinya itu yang kalian infakkan ya. Jadi menginfakkan itu yang bagus-bagus. Wa minal wajibi, dan termasuk yang wajib, ala mukhrijiz zakati, bagi orang yang mengeluarkan zakat, alla yufarriqaha, janganlah dia membedakan zakat itu, ala muqtada hawa nafsihi, berdasarkan tuntutan yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kalau dia mengambil yang jelek itu kan berarti hawa nafsunya itu mengikuti. Yang bagus-bagus enggak dikeluarkan, yang bagus-bagus buat dia. Ini berdasarkan tuntutan hawa nafsu ya. Bal, akan tetapi, atau bahkan ala muwafaqati al-kitabi was sunnah, berdasarkan hal-hal yang bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan berdasarkan tuntutan hawa nafsu kita ya, pengennya kita mengeluarkan yang jelek-jelek padahal ada yang bagus ya. Ini namanya tuntutan hawa nafsu, keinginan diri kita sendiri itu seperti itu ya. Tapi harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa minat tafriki, dan termasuk
membedakan ala muqtadal hawa, berdasarkan tuntutan hawa nafsu, ayyakhussa, dia mengkhususkan bizakatihi, dengan sebab zakatnya, au bisyai'im minha, atau dengan sesuatu dari zakat tersebut, minal mustahiqina, yakni orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, dia beda-bedakan. Ya, dikasih orang yang susah, ini orang susah main jelek-jelekan aja. Kemudian orang yang sedang aja perekonomiannya kasih. Ya. Nah, ini tidak membedakan antara al-mustahiqin, penerima zakat, ya, terhadap apa yang disampaikan. Dalam rangka apa dia membedakan? Min tahsililahu minhu manfaatan dunyawiyatan, yakni untuk memperoleh baginya yang mengeluarkan zakat itu, ya, minhu, ya, darinya itu manfaatan, ada mendapatkan manfaat. Dunyawiyatan, manfaat keduniaannya, banyak manfaat keduniaannya. Ya, ingin termasuk dipuji oleh orang, dan itu pun tidak boleh dipuji, berarti ada di dalam hatinya itu membagi kecintaan itu kepada selain Allah. Maka Nabi kemukakan bahwasanya itu bagian dari asyirku al-khafi, syirik yang tersembunyi, yang kagak terasa. Kadang-kadang kita pengen dilihat orang, ya. Kemudian kita juga bisa ingin mengambil manfaat dari orang yang kita berikan, ya. Misalnya diberikan sesuatu, kita memberikan, makanya kita bedakan supaya dia itu ya gedean, dipuji, diberikan sesuatu manfaat duniawiyah atau yang lainnya lah, ya. Min khidmatin wa nahwiha, berupa pelayanan dan lainnya, ya. Kita dilayani betul, disambut, ya, direspon, ya, dengan sebaik-baiknya, karena menginginkan itu adanya pelayanan, min khidmatin, pelayanan, ya. Dan seumpama pelayanan itu yang lain lah, ya. Faidha a'tahu, apabila dia memberikannya, li'annahu yuqaddimuhu, karena bahwasanya dia melayani, au yakhtalifu ilahi au yu'azzimuhu, atau ya memuliakannya, menghormatinya, karena bidzalika masian, yang dipikirkan itu adalah keburukan, karena ingin mengharapkan sesuatu itu sehingga dibeda-bedakan, ya, orang atau mustahikin, ya, diberikan, dibeda-bedakan. Kalau membeda-bedakan berdasarkan kesolehan orang, boleh, ya, ini yang lebih soleh nih, maka kita mengeluarkan infak, sedekah atau zakat itu kepada orang yang memang lebih soleh. Jamaah kita dulu, kita tahu, ya, kualitas ubudiyah, pengabdiannya kepada Allah, rajin ibadahnya, rajin ngajinya, itu yang didahulukan. Baru kalau semuanya itu sudah terlayani, kita pindah yang lain, yang kurang rajin, ya. Jadi mustahikinnya itu ya dilihat, diutamakan yang lebih soleh dulu, ya, atau termasuk yang lebih membutuhkan lah, yang lebih membutuhkan. Kalau dari kebutuhan boleh juga, dari kesolehan boleh, untuk dibeda-bedakan. Tetapi kalau pembedaannya untuk kita memperoleh manfaat, ya, dari orang yang kita berikan zakat tersebut, ada pelayanan duniawiyah, nah ini termasuk adalah musian, ya, kana dzalika musian. Warubbama, dan barangkali la taqbalu minhu zakatahu, tidak diterima zakatnya.
Ya, karena tadi ada membeda-bedakan dari mustahikinnya. Ya. Wa in kana alladhi a'tahu ma'adzalika mustahiqqan, ya. Dan jika adalah dia memberikan berkaitan dengan hal tersebut akan orang yang berhak untuk menerima zakat itu, ya. Dibedakan penerima zakatnya itu, dari dia akan bisa memperoleh manfaat dari pembedaan tersebut. Dan ini adalah buruk, bahkan barangkali bisa jadi tidak diterima. Fa amma idza a'tahu, maka adapun apabila dia memberikannya likaunihi, karena keadaannya min ahli zakati, dia termasuk ahli zakat faqat saja, mustahiknya ahli zakat saja yang menerima zakat mustahik. Walam yubali, dan dia tidak peduli ma'adzalika, berkaitan dengan pemberian itu, akana yanfa'uhu, apakah dia akan bisa mengambil manfaatnya, wa ya'rifuhu, atau dia mengenalnya, amla, atau tidak, ya. Fala yadurru dzalika, ya. Maka tidak apa-apa, yang itu tidak membahayakan. Jadi pokoknya memberikannya itu tidak pandang bulu, ya, tidak melihat orangnya itu, dan tidak melihat tadi dari segi manfaat yang bisa kita peroleh dari pemberian zakat tersebut, ya. Itu nggak apa-apa, ya. Pokoknya pukul rata saja, apakah ada manfaatnya atau dia mengenalnya, itu fala yadurru. Fala yadurru dzalika, tidak apa-apa itu. Wa in kanat lahu fihi manfaatun wa bihi hajatun a'nil mustahiqqa nabbahana ala dzalika litasahuli ba'nil aghniya fihi wakillati mumayyizihim. Wa in kanat, dan apabila adalah lahu baginya fihi manfaatun, ada manfaat, ya. Wa bihi manfaatun bihi wahajatun, yakni dia memiliki hajat dengan memberikan membedakan itu, a'nil mustahiqqa, yakni orang-orang yang berhak untuk menerima, ya. Nabahan ala dzalika, ya. Pengingat atas yang demikian itu, litasahuli, untuk menganggap ringan, ba'dil aghniya, sebahagian orang-orang kaya fihi, wakillati, dan sedikit mumayyizihim, ya, yakni membedakan mereka, ya. Wa minal muskili, dan termasuk dari hal-hal yang muskil, ya, dia hal yang sulit, ayyu'til ghaniyul faqira syai'an minaz zakati, dia memberikan, orang kaya memberikan orang fakir sedikit dari zakat, wa yurihi, dan dia melihat fi dzahiri, dari zahirnya, anna dzalika, bahwasanya hal yang demikian itu silatun lahu, ya, merupakan silah, hubungan silaturahmi, ya. Silatan lahu, au, ya, atau hadiyatan, atau hadiah, au nahwi dzalik, atau yang seperti itu, ya. Itu yang repot, yang menyulitkan kadang-kadang, bahwasanya
dari pemberian zakat itu dia melihat berkaitan dengan masalah yang kelihatan gitu, kaitannya dengan masalah silaturahminya atau silah hubungan baginya, au hadiah au nahwi dzalika atau yang lain. Wa kadzalika, dan begitu pula man yu'ti zakatahu, orang yang memberikan zakatnya li aqaribihil muhtajina, yakni kepada kerabat-kerabatnya yang membutuhkan, alladzina tajibu lahum alaihin nafaqatu, yang memang ya wajib baginya, alladzina tajibu lahum, yang wajib bagi mereka itu, nafaqatuhu alaihi, nafaqatuhu baginya itu untuk memberikan nafkah, memang tanggungannya ya. Minal walidaini, yakni dari kedua orang tua, wal auladi, dan anak-anaknya. Wa amma baqiyatul aqaribi al fuqara, adapun ya kerabat-kerabat yang fakir, alladzina la yatajibu alaihi, yang tidak wajib atas mereka nafaqatuhum, yakni pemberian nafkah, fayajuzu lahu i'ta'uhum, ya maka boleh memberikan kepada mereka itu zakatahu, akan zakatnya, wa huwa alaihim afdalu minha ala ghairihim, dan itu adalah lebih baik ya daripada yang lain. Kalau memang ada di bawah tanggungan kita, orang tua kita enggak boleh ya. Kemudian anak kita memang tanggungan kita, masa diberikan zakat, emang namanya adanya di rumah kita dan tanggungan kita, orang tua kita walaupun bukan di rumah kita, tanggungan kita juga anak-anak kita. Tetapi kalau kekerabatannya itu bukan tanggungan dia, itu justru afdol, dicari yang lebih dekat ya. Ada misanan ya, ada kemudian yang kagak boleh itu kan lurus ke atas, lurus ke bawah, orang tua, kemudian kakek kita, atau ke bawah anak cucu kita, itu nggak boleh. Kalau misalnya misanan kan dah bukannya lurus ke bawah ke atas ya, tapi dah ke samping misanan ya. Saudara barangkali yang bukan tanggungan kita, emang dia punya rumah sendiri saudara kita, tapi susah, miskin ya, soleh. Nah ini boleh mereka, itu kan namanya afdol, karena lebih dekat kekerabatannya, afdal minha ala ghairihim, dibandingkan dengan selain daripada mereka. Limakanil qarabati, karena kedudukan kerabatan ya. Wa istirafi nufusihim ilaiha, karena lebih mulia diri mereka itu ya untuk zakat tersebut, minhu, dari orang yang mengeluarkan zakat ya. Karena itu ada tempat kekerabatan yang lebih dekat dan kemuliaan ya, namanya dengan masih sanak saudara kan masih dekat. Wa amma zakatul fitri, dan adapun zakat fitrah. Jadi sebelum zakat fitrah itu bahwa di dalam Irsyadul Ibad itu dikemukakan ya, siksaan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, apakah zakat harta atau zakat peternakan, zakat tijarah ya, jual beli ya. Ini siksaannya itu cukup dahsyat ya. Jadi digambarkan itu di dalam Al-Quran pada saat mereka itu dipanggang, dibakar ya, kemudian dibolak-balik, disetrika ya, jibahuhum wa junubuhum ya. Disetrika itu jidat-jidat mereka, punggung-punggung, pinggang-pinggang, punggung-punggung mereka juga ya. Nah itu ya, berbalik lagi diputar itu selama waktunya itu penyiksaan itu ya, bandingannya adalah hari-hari dunia itu ya 50.000 tahun disiksa, diputar lagi, udah selesai dibaruin lagi, disiksa lagi. Itu selama 5.000 tahun, itu baru ukuran satu hari akhirat. 50.000 tahun di dunia ya.
Kita di dunia saja juga usia kita ya jauh dari itu ya, dan itu kita tidak disiksa, tidak ngapa-ngapain. Kadang-kadang ada orang yang bosan hidup, udah 100 tahun belum juga mati, ada yang pengen mati buru-buru ya. Nah itu kagak diapa-apain, apalagi 50.000 tahun kemudian disiksa di akhirat karena tidak mau menunaikan zakat ya, tidak mau mengeluarkan hak-hak yang perlu dizakati ya, dari hartanya, peternakan, perdagangannya, itu dia sayang ya. Kadang-kadang ada yang menganggap bahwasanya ya pajak itu udah cukup, kagak mau bayar zakat, padahal kan pemanfaatannya juga beda ya, pajak dengan zakat. Kalau pajak itu kan sifatnya kewajiban kita sebagai warga negara ya. Kemudian kalau zakat itu kewajiban kita sebagai orang yang beragama gitu kan. Tetap bahwasanya ya kalau dia sudah mengeluarkan pajak, ia mengeluarkan zakat juga. Dia merasa bahwa hartanya itu terlalu banyak diambil, pajak juga, zakat juga, repot banget ya. Jadi orang Islam enggak begitu perhitungannya ya. Perhitungannya bahwa zakat itu kewajiban agama yang harus ditunaikan, dan juga pemanfaatannya itu diberikan mustahiknya juga berbeda ya dengan pajak ya. Kalau pajak itu kan ya umum lah, kalau ini ada mustahik ya, 8 asnaf itu ya, fuqara wal masakin wal gharimin dan lain sebagainya ya, itu ada mustahiknya tertentu, jadi beda ya. Wa amma zakatul fitri, ataupun zakat fitrah, adapun ya, dan adapun zakat fitrah, fatajibu fi kulli syahri Ramadan, maka wajib pada setiap bulan Ramadan, karena kaitannya dengan puasa memang zakat fitrah ini ya, di bulan Ramadan ya. Fi kulli syahrin, pada setiap bulan Ramadan, berarti setahun sekali, ala kulli kabirin, terhadap orang yang sudah tua, wasogirin, yang masih kecil ya, wahurrin, dan juga orang yang merdeka, wa abdin, orang budak, minal muslimina, dari orang-orang Islam, al-qadirina alaiha, yang mampu untuk menunaikan zakat tersebut. Kalau zakat fitrah sekarang sih semua umumnya adalah mampu ya, kagak ada yang tidak makan dalam satu hari ya. Jadi kan zakat fitrah itu makanan-makanan yang menguatkan ya, nanti berupa biji-bijian ya, korma, beras kalau kita ya, kemudian gandum ya. Nah itu yang makanan yang menguatkan. Dan itu tidak ada sekarang, kita semuanya mampu ya. Setiap orang yang besar, yang kecil, tadi yang merdeka, hamba saya, minal muslimin al-qadirina alaiha. Wa man wajabat alaihin nafaqatu, dan orang yang wajib pada seseorang itu memberikan nafkahnya, orang tua ya. Li ahadin, pada seseorang, wajabat alaihi fitratuhu ya, maka wajib ya baginya itu untuk mengeluarkan fitrah. Bapak itu mengeluarkan fitrah istrinya, mengeluarkan fitrah anak-anaknya ya, itu diniatkan dia mengeluarkan, dan memang tanggungannya itu anak istrinya, dia yang mencari nafkah, dia yang seharusnya memberikan ya. Nggak boleh pakai, tidak ada cuma sekedar beras 3,5 liter itu ya, adalah ya, bisa dilakonin ya, bisa diusahakan. Wal fitratu, dan zakat fitrah itu adalah arba'atu amdadin ya, 4 mud ya, ukurannya itu ya, kalau beras 3,5 liter beras ya, amdad ya. Bimaddihi alaihi salatu wassalam, dengan mudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minas samari, dari buah-buahan, awil birri ya, atau dari gandum,
albur malburi awil dzurrati ya, termasuk bijan awis syu'uri ya, atau artinya berupa ya gandum juga, au min ayyikutin, atau dari apa saja yang mengenyangkan, yaktatuhun nas, yang bisa mengenyangkan manusia. Jadi bahan pokok ya, makanan pokok. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i itu bahwasanya tidak boleh ya dengan kemudian dengan uang. Kalau mau dengan uang harus akad kepada panitia zakat. Ini nanti tolong belikan beras ya, duitnya sekian ya, sekitar 3,5 liter gitu kan. Nah kalau kemudian sekarang ya udah boleh lah namanya, artinya ya kalau mazhab Syafi'i benar nggak mau tuh dia maunya beras ya. Karena hitungan berupa uang itu mestinya tidak segitu kalau dikaitkan dengan makanan pokok negara lain itu enggak seharga beras itu ya. Jadinya ya di dalam mazhab Syafi'i itu ya beras yang utama ya. Yang perlu dibagikan itu namanya makanan yang mengenyangkan, makanan pokok yang mengenyangkan. Fi halil ikhtiyari, pada keadaan ikhtiar, memilih. Wal ikhraju minan nau'il ladzi yaktatuhu, yakni mengeluarkannya zakat tersebut dari macam yang berupa mengenyangkannya. Yaktatul mukhrij ya, mengenyangkan orang yang mengeluarkan zakat gitu. Kalau memang negaranya beras ya beras ya, dia mengeluarkan karena itu makanan dia ya. Yang memang yang dia makan maksudnya al-mukhrij, dari beras yang dia konsumsi itu yang dia keluarkan ya. Atau min ahsani minhu, yang lebih baik lagi dari itu ya, duitnya ada, dia belikan beras yang paling bagus, baru dikeluarkan beras tersebut ya. Ahsan itu lebih baik ya, kalau dia bisa yang lebih bagus lebih baik ya. Wa afdol, dan lebih utama. Wa fi zakatil fitri, dan berkaitan dengan zakat fitrah, tadyikun yaufulu anhu katsirun min ammatil muslimin ya. Berkaitan dengan zakat fitrah, tadyikun menyempitkan, ada hal yang sempit, yaufulu yang membuat lalai, anhu ya, dari zakat tersebut, kasirun min amwatil muslimin, sebahagian besar ya secara umum orang-orang Islam ya. Wa fi zakatil fitri tadyikun yafulu anhu kasirun min ya amatil muslimin. Fayuksiruna, maka mereka melalaikan anil ikhraji, dari mengeluarkan zakat tersebut. Wa yarawna, dan mereka melihat, menganggap, annahum, bahwasanya mereka itu ghairu qadirina alaihi, tidak mampu untuk mengeluarkannya ya, mengeluarkan atasnya ya. Itu mereka melalaikan, menganggap remeh ya, nggak mampu. Saya aja orang yang kagak mampu, padahal masih makan 3 kali sehari ya, kan berarti mampu dia ya. Itu menganggap remeh ya, sehingga mereka melihat bahwasanya mereka ya yarawna annahum ghairu qadirina, tidak mampu alaihi, atasnya. Wahum minal qadirina, padahal mereka mampu, sedangkan mereka itu mampu, pura-pura aja beragapilon nggak mampu ya, merasa tidak mampu, sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat, padahal itu penting. Qolal ulama'u, berkata ulama rahimahumullah ya, rahmat Allah kepada mereka, memberikan fatwa ulama rahmat Allah pada mereka, yuba'u minal mata'i fi zakatil fitri ya, dijual ya dari benda-benda pada zakat fitrah,
mazada ala kuti lailatil idi wa yaumiha, yang berlebih artinya yang udah lebih dari yang mereka makan itu. Kalau memang nggak bisa juga jual tuh barang-barang untuk zakat fitrah gitu ya, ada barang-barang yang bisa kita jual, bisa kita uangkan, karena itu termasuk mazada ala kuti lailatin, yang kira-kira seukuran bisa mengenyangkan ya di malam Id dan hari Id ya. Keluarkan yang biasa kita keluarkan. Wa ala ma la budda minhu, dan itu harus ya dicarikan ya. Minal kiswati, berupa pakaian, barangkali ada pakaian yang bisa dijual, pakaian bekas. Wal maskani ya. Dan juga berupa tempat tinggal, ada bagian dari tempat tinggal. Wa nahwihima, dan seumpamanya. Wa fi dzalika, dan yang demikian itu nihayatut tadyiq, yakni maksimalnya kesulitan. Wabihi ja'at, dan itu datang asy-syariah ya, yakni syariat. Falyahdharil muslim, maka hati-hatilah orang Islam itu mintarkil ikhraji ma'al istita'i, jadi tidak mengeluarkan zakat padahal dia mampu ya. Itu hati-hati, jangan sampai bahwasanya hal yang demikian itu terjadi pada dirinya. Nanti baru kita lanjutkan. Tsuma'lam annahu mata talabas sultanu al-adilu antahammula az-zakata ilaihi wajaba dzalika ya. Dan selanjutnya nanti baru kita lanjutkan gitu. Saya kira inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.